Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry. Apa kabar sahabat kimia? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Di sini kami dari jurusan Tadris Kimia Universitas Said Ali Rahmatullah Tulungagung, kelompok 7 media pembelajaran dengan anggota 1. Eva Sari, 2. Miftahul Janah, 3. Muhammad Abdi Mahardika, dan 4. Erika Sintasari akan mempersembahkan video interaktif praktikum asam basa dengan kompetensi dasar, mengajukan ide atau gagasan tentang penggunaan indikator yang tepat untuk menentukan keasaman asam basa atau titrasi asam basa. Dengan 3 percobaan, di mana percobaan pertama, reaksi ionisasi dan derajat ionisasi senyawa asam basa dalam larutan. Percobaan kedua, penentuan asam basa menggunakan indikator alami dan buatan. Dan percobaan ketiga, penentuan pH larutan asam basa menggunakan pH meter. Sebelum masuk ke percobaan pertama, perlu diketahui mengenai apa itu reaksi ionisasi dan derajat ionisasi. Reaksi ionisasi adalah reaksi penguraian zat menjadi ion-ionnya, yaitu kation dan anion. Sedangkan derajat ionisasi merupakan perbandingan antara jumlah molekul zat yang terionisasi dengan jumlah molekul zat mula-mula sebelum terionisasi. Derajat ionisasi dilambangkan dengan alfa dengan skala 0 sampai dengan 1 atau dalam bentuk persen. Rumus dari derajat ionisasi yaitu alfa sama dengan jumlah molekul senyawa yang terionisasi dibagi dengan jumlah molekul mula-mula senyawa sebelum terionisasi. Jika alfa sama dengan 1, artinya zat tersebut dapat terionisasi secara sempurna, di mana seluruh molekul zatnya terionisasi menjadi kation dan anion. Kemudian, jika alfa lebih dari 0 dan kurang dari 1, artinya zat tersebut tidak terionisasi secara sempurna, di mana molekul zatnya yang terionisasi menjadi kation dan anion hanya sebagian. Selanjutnya, jika alfa sama dengan 0, artinya zat tersebut tidak terionisasi menjadi kation dan anionnya. Masuk ke percobaan yang pertama yaitu reaksi ionisasi dan derajat ionisasi senyawa asam basa di dalam larutan. Yang pertama yaitu reaksi ionisasi asam kuat di dalam larutan. Menurut Arrhenius, asam kuat merupakan asam yang dapat terionisasi secara sempurna menjadi ion H+ dan anion di dalam larutannya. Asam kuat dalam larutan elektrolit kuat memiliki daya hantar listrik yang kuat dan memiliki derajat ionisasi alfa sama dengan 1. Contoh senyawa asam kuat dalam percobaan kita kali ini adalah senyawa HCl yang merupakan asam kuat di mana di dalam larutannya terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Berikut gambaran ionisasi HCl di dalam larutannya. Terdapat 5 molekul, ada gambar warna hijau dan warna kuning. Untuk warna kuning menunjukkan ion H+, dan untuk warna hijau menunjukkan ion Cl-. Kemudian gabungan dari keduanya merupakan molekul HCl. Terdapat 5 molekul HCl. Nah, mari kita perhatikan reaksi ionisasinya. Sudah kita lihat ya,
Terdapat 5 molekul HCl dan ternyata kelima-limanya mengalami reaksi ionisasi. Maka dapat kita tentukan nilai dari derajat ionisasi, di mana alfa sama dengan jumlah molekul senyawa yang terionisasi ada 5, dibagi dengan jumlah molekul senyawa sebelum terionisasi atau mula-mula juga ada 5. Maka dapat diketahui 5 dibagi dengan 5 nilai alfanya sama dengan 1. Atau dapat kita nyatakan dalam bentuk persen. Alfa sama dengan 5 dibagi dengan 5 dikali 100%, sama dengan 100%. Selanjutnya, reaksi ionisasi asam lemah di dalam larutan. Menurut Arrhenius, asam lemah merupakan asam yang hanya dapat terionisasi sebagian atau tidak sempurna menjadi ion H+ dan anion di dalam larutannya. Asam lemah dalam larutan merupakan elektrolit lemah yang memiliki daya hantar listrik yang lemah, memiliki derajat ionisasi alfa lebih dari 0 dan kurang dari 1. Di sini kelompok memberikan contoh senyawa asam lemah, yaitu senyawa HCOOH, di mana reaksinya HCOOH setimbang menjadi H+ dan HCOO-. HCOOH merupakan salah satu contoh dari senyawa asam lemah. Karena asam lemah hanya terionisasi sebagian, maka merupakan reaksi kesetimbangan. Kelompok memberikan contoh gambaran reaksi ionisasi untuk senyawa asam lemah HCOOH di dalam larutannya. Mari kita perhatikan. Terdapat lingkaran berwarna ungu dan lingkaran berwarna orange. Warna ungu menunjukkan ion H+, sedangkan warna orange menunjukkan ion HCOO-. Dan gabungan dari keduanya merupakan molekul HCOH. Berikut reaksi ionisasinya. Terdapat 5 molekul dari senyawa asam lemah HCOOH dan yang terionisasi hanya ada 3 molekul, sisanya ada 2 molekul yang masih dalam bentuk senyawa HCOOH. Maka untuk nilai dari derajat ionisasinya sama dengan jumlah molekul yang terionisasi, yaitu ada 3, dibagi dengan jumlah molekul mula-mula sebelum terionisasi, yaitu ada 5, maka nilai dari alfanya sama dengan 3 dibagi 5, sama dengan 0,6. Atau dalam bentuk persen, 3 dibagi 5 dikali 100%, sama dengan 60%. Baik, selanjutnya ada reaksi ionisasi basa kuat dalam larutan. Menurut Arrhenius, basa kuat merupakan basa yang mudah terionisasi sempurna menjadi kation dan ion OH-. Basa kuat dalam larutan merupakan elektrolit kuat di mana daya hantar listriknya kuat. Basa kuat dalam larutan memiliki derajat ionisasi alfa sama dengan 1. Contoh dari basa kuat dalam larutan adalah NaOH, di mana NaOH terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Di bawah ini salah satu contohnya, di mana gabungan dari lingkaran merah dan biru disimbolkan sebagai NaOH, lingkaran merah disimbolkan sebagai Na+, dan lingkaran biru disimbolkan sebagai OH-. Kemudian kita bisa mencari nilai alfanya. Dalam contoh di atas, kita bisa mengetahui bahwasannya molekul yang terionisasi ada 5 buah dan molekul awalnya ada 5 buah yang hasilnya 1, atau nilai alfanya molekul yang terionisasi 5 dibagi molekul awal yaitu 5, kemudian dikalikan 100% menjadi 100%. Selanjutnya ada reaksi ionisasi basa lemah dalam larutan. Menurut Arrhenius, basa lemah merupakan basa yang hanya dapat terionisasi sebagian atau tidak sempurna menjadi kation dan ion OH-. Basa lemah dalam larutan merupakan elektrolit lemah, di mana daya hantar listriknya lemah.
Base lemah dalam larutan memiliki derajat ionisasi alfa lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Adapun contoh dari base lemah dalam larutan adalah NH4OH. Dan di bawah ini contohnya. Untuk yang molekul gabungan antara warna merah muda dan biru adalah NH4OH. Untuk yang berwarna merah muda disimbolkan sebagai NH4+, dan untuk yang biru muda disimbolkan oleh OH-. Setelah kita melihat reaksi yang sudah disajikan, kita bisa melihat bahwasannya ada 3 molekul yang terjadi ionisasi sebagian, sehingga kita bisa mencari nilai alfanya atau derajat ionisasinya sebagai berikut, yaitu 3 molekul yang terionisasi dibagi dengan molekul awalnya, yaitu 5, sehingga hasilnya adalah 0,6, atau jika kita ubah menjadi presentase, nilai alfanya adalah 3 molekul yang terionisasi dibagi dengan 5 molekul awal dikalikan 100, yaitu 60%. Untuk yang selanjutnya yaitu percobaan 2, yakni menentukan larutan asam basa menggunakan indikator alami dan buatan. Untuk menentukan nilai pH larutan asam dan basa menggunakan indikator alami, diperlukan alat dan bahan seperti lumpang alu, pipet tetes, tabung reaksi, kertas lakmus, lalu ada juga bahan-bahannya seperti cuka, air jeruk, air sabun, air kapur, aquades, bunga sepatu, kunyit, dan kol ungu. Langkah selanjutnya yaitu membuat larutan indikator alami. Bahan yang digunakan sebagai indikator alami yakni bunga sepatu, kunyit, dan juga kol ungu. Langkah selanjutnya yakni menghaluskan bahan pada lumpang yang mana digerus menggunakan alu. Setelah halus, bahan dipipet, diletakkan pada tabung reaksi sesuai dengan nama tabel yang tertera pada tabung reaksi. Nah, pada bunga sepatu ini terlihat yaitu berwarna merah. Selanjutnya yakni indikator alami kunyit. Kunyit diletakkan pada lumpang lalu dihaluskan menggunakan alu. Setelah halus, dipipet, diletakkan pada tabung reaksi dengan label nama kunyit. Yaitu terlihat bahwa larutan indikator alami ini berwarna kuning. Yang terakhir yaitu indikator alami dari bahan kol ungu. Kol ungu diletakkan pada lumpang, lalu digerus menggunakan alu. Setelah halus, dipipet, lalu diletakkan pada tabung reaksi dengan label nama kol ungu. Setelah kita membuat larutan indikator alami, selanjutnya kita uji larutan pada indikator alami. Nah, pada percobaan kali ini yang pertama kita lakukan pada larutan cuka. Pada larutan cuka kita pipet, lalu kita masukkan pada tiap-tiap indikator pada bunga sepatu. Kita kocok, yakni berubah warna menjadi warna merah muda. Yang selanjutnya kita pipet pada indikator kunyit. Kita kocok,
terlihat warna berubah menjadi kuning muda. Yang terakhir pada indikator kol ungu, cuka diteteskan pada indikator tersebut, kita kocok, terlihat berubah warna menjadi merah muda. Yang selanjutnya yaitu larutan ujinya menggunakan air jeruk. Air jeruk kita pipet ke dalam indikator alami bunga sepatu, kita kocok, terlihat warna berubah menjadi merah muda. Selanjutnya kita teteskan pada indikator alami kunyit, kita kocok, terlihat warna berubah menjadi kuning muda. Yang terakhir, larutan air jeruk diteteskan pada indikator alami kol ungu, kita kocok, berubah menjadi merah muda. Larutan uji selanjutnya menggunakan air sabun. Air sabun dipipet, lalu diteteskan pada indikator bunga sepatu, dikocok kembali, terlihat warna berubah menjadi hijau muda. Selanjutnya kita teteskan pada indikator alami kunyit, kita kocok, terlihat warna berubah menjadi hitam. Yang terakhir yaitu pada indikator alami kol ungu, kita teteskan, kita kocok, apakah warna berubah? Ternyata berubah menjadi kuning muda. Nah, selanjutnya ada larutan uji air kapur. Air kapur kita pipet, lalu kita teteskan pada indikator alami bunga sepatu. Selanjutnya kita kocok, apakah berubah warna? Ya, berubah warna menjadi hijau muda. Selanjutnya kita teteskan pada indikator alami kunyit, kita kocok, berubah warna menjadi hitam. Yang ketiga yaitu pada indikator alami kol ungu, kita teteskan, warna berubah menjadi kuning muda. Nah, selanjutnya larutan asam basa diuji menggunakan indikator buatan menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Kertas lakmus dimasukkan pada larutan cuka. Kita lihat perubahan warnanya dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi warna merah, sehingga larutan cuka ini digolongkan sebagai larutan asam. Pada air jeruk nipis kita lihat, kita masukkan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus biru berubah menjadi merah, sehingga air jeruk nipis ini dapat digolongkan sebagai larutan asam. Yang ketiga ada air sabun, kita celupkan kertas lakmus biru dan merah, kita lihat perubahan warnanya. Ternyata air sabun ini dapat membirukan kertas lakmus merah, sehingga air sabun ini dapat digolongkan sebagai larutan basa. Yang keempat, kita uji pada air kapur, ternyata dapat membirukan kertas lakmus merah, sehingga ini tergolong sebagai larutan basa. Yang terakhir ada aquades. Kita celupkan kertas lakmus biru dan merah, ternyata tidak ada yang berubah warna. Maka larutan ini disebut sebagai larutan netral.
Percobaan yang ketiga adalah menentukan pH larutan asam dan basa menggunakan pH meter. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, pertama, pH meter dan statif, kedua, beker gelas, ketiga, larutan HCl dengan konsentrasi 0,5 dan 0,1, masing-masing sebanyak 40 ml, dan yang keempat, larutan NaOH dengan konsentrasi 0,5 dan 0,1, masing-masing juga sebanyak 40 ml. Adapun langkah-langkah percobaannya yaitu 1. Masukkan larutan HCl dan NaOH pada masing-masing beker gelas dengan konsentrasi yang telah diketahui. Kedua, gantungkan elektroda pH meter pada statif di atas beker gelas. Jaga agar elektroda tidak bersentuhan dengan dinding beker gelas dan magnetic stir bar serta tidak bersentuhan dengan ujung pH meter. 3. Tekan tombol on lalu lihat hasil pengukuran di layar dan tunggu sampai angka terakhir yang ditunjukkan di layar pH meter. Yang keempat, lakukan hal yang sama pada larutan HCl dan NaOH dengan konsentrasi yang berbeda. Selanjutnya, setiap selesai mengukur suatu larutan, petunjuk pada ganggang pH meter disemprot dengan air bersih secukupnya dan bersihkan air menggunakan tisu. Hal ini dimaksudkan agar pengukuran pH larutan yang akan diukur tidak tercampur dengan larutan yang sudah diukur. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kimia yang sudah menonton video dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam chemistry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.